Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gifari Muhammad Manduhat dengan NIM G0025190 dari kelompok B2. Di sini saya ingin menjelaskan terkait laporan praktikum. Ada dua. Nah, baik, langsung saja ke laporan yang pertama. Nah, di laporan yang pertama ini ada kasusnya seperti ini. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena merasa sesak napas dengan bibir dan ujung jarinya itu tampak kebiruan. Nah, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Nah, lalu ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Nah, pertanyaannya ada 3. Jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Terus yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Baik, yang pertama sirkulasi fetal. Oke, sirkulasi fetal. Nah, jadi ini ada gambar. Jadi ini pada janin itu paru-paru itu kan belum dipakai buat bernafas karena oksigen yang didapat dari plasenta ibu lah. Maka aliran darahnya itu diakalin supaya nggak perlu lewat paru-paru dulu. Darah yang kayak oksigen itu dari plasenta masuk lewat vena umbilicalis, lalu sebagian besar dialihin lewat ductus venosus supaya langsung masuk ke vena cava inferior tanpa harus diproses di hati terlalu lama. Nah, darah ini itu kemudian masuk ke atrium kanan, tapi karena paru-paru belum aktif, darah sebagian besar itu loncat lewat foramen oval ke atrium kiri, lalu ventrikel kiri, dan dibebak seluruh tubuh, terutama ke otak dan jantung yang lagi butuh oksigen tinggi. Nah, lalu sementara itu darah itu yang tetap masuk ke ventrikel kanan itu bakal dipompa ke arteri pulmonalis. Tapi karena parunya itu belum siap dipakai, darah ini tuh bakal dialihin lagi lewat ductus arteriosus ke aorta. Jadi tetap bisa sirkulasi sistemik tanpa masuk ke paru-paru. Jadi intinya itu ada 3 jalan pintas penting di janin, yaitu ada ductus venosus itu ada di hati, ada foramen oval lewat paru via atrium, lalu ductus arteriosus lewat paru via arteri. Nah, semua ini itu bakal nutup setelah lahir ketika bayi itu mulai bernafas. Nah, lalu soal yang B, gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal. Nah, salah satu contoh paling klasiknya itu ada paten ductus arteriosus atau disingkat PDA. Normalnya itu kalau habis lahir, ductus arteriosus itu harus tutup karena paru-paru itu udah mulai dipakai dan oksigennya itu udah meningkat. Tapi kalau misalnya gagal nutup, jadinya ada hubungan abnormal antara aorta sama arteri pulmonalis. Nah, akibatnya itu dari situ darah itu dari aorta yang tekanannya lebih tinggi bakal balik ke arteri pulmonalis yang kemudian disebut left to right shunt. Terus jadi paru-paru itu kebanjiran darah terus menerus. Nah, dalam jangka panjang kondisi ini itu bisa bikin paru-paru nanti overwork atau hipertensi pulmonal, terus jantung bisa kerja lebih berat, terus bisa berujung gagal jantung kalau misalnya emang berat. Nah, kalau misalnya dibiarin lama-lama, arah alirannya itu bisa kebalik jadi right to left, dan ini bisa bikin cyanosis atau kebiruannya itu makin parah. Selain PDA, ada contoh lainnya itu paten foramen oval atau PFO, yaitu lubang yang ada di antara atrium itu nggak nutup. Terus ada assistant ductus venosus, tapi jarang. Nah, lalu kalau relevansinya ke kasus si Rusdi ini, dia itu punya tetralogy of Fallot yang bisa nyebabin juga aliran darah ke paru itu tuh ganggu. Nah, makanya muncul cyanosis, dan posisi jongkok itu membantu meningkatkan aliran darah ke paru. Nah, lalu yang
Yang C, soal yang C, vaskularisasi arteri dan vena jantung atau pembuluh koroner. Nah, jantung itu kan nggak cuma buat memompa darah, tapi dia juga butuh supply darah sendiri yang disebut dengan sirkulasi koroner. Ada dua arteri utama, yaitu arteri koroner kiri. Ini bercabang jadi LAD, yaitu supply bagian depan jantung dan septum. Terus circumflex, supply sisi kiri dan belakang jantung. Terus ada arteri koroner kanan. Itu di arteri koroner kiri ada LAD sama circumflex tadi. Terus ada arteri koroner kanan atau RCA. Dia tuh nyuplai atrium kanan, ventrikel kanan, terus nodus SA, nodus AV, nodus SA AV. Nah, terus kalau gampangnya itu nanti di bagian kiri lebih dominan ke ventrikel kiri, bagian yang paling kuat kerja karena dia bakal memompa ke seluruh tubuh. Terus kalau bagian kanan lebih dominan ke sistem konduksi sama sisi kanan. Nah, buat vena, darah bekas dari jantung itu dikumpulin sama vena-vena jantung lalu masuk ke koronari sinus dan akhirnya dibuang ke atrium kanan. Nah, ini tuh penting karena kalau misalnya salah satu dari arteri koroner itu tersumbat, nanti bagian jantung yang disuplai itu bisa mati. Ini yang kita kenal sebagai infark miokard atau serangan jantung. Oke, lalu lanjut ke laporan yang kedua. Oke, soalnya di sini saat musim hujan, Budi itu mengeluh hidung tersumbat yang berlangsung selama beberapa hari, disertai nyeri pada bagian pipi yang memberat serta menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus muscularis yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Oke, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung serta fungsinya. Yang B, sebutkan bagian meatus nasi dan lubang muara drainase mengapa masing-masing sinus. Terus yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Nah, oke, di sini yang A, kita jawab soal yang A. Jadi ini ada gambar. Nah, jadi dalam tulang wajah kita itu sebenarnya itu ada rongga-rongga yang berisi udara yang disebut dengan namanya itu sinus paranasalis. Ada 4 jenis utama, yaitu sinus frontal di dahi, sinus ethmoid di antara mata, sinus maksilaris di pipi, dan sinus venoid lebih dalam di belakang. Nah, fungsi sinus ini tuh bukan cuma buat ruang kosong, tapi cukup penting karena pertama dia membantu meringankan berat tengkorak. Jadi kepala kita tuh kan jadi awalnya kan berat, jadi nggak terlalu berat lah. Nah, terus kedua, sinus itu berperan dalam produksi dan pengaliran lendir. Ya, fungsinya apa? Fungsinya itu kayak nangkep debu, bakteri, partikel asing. Ketiga, dia juga bantu resonansi suara. Makanya kalau sinus lagi mampet, suara kita tuh jadi sengau. Selain itu juga sinus juga bantu menghangatin dan ngelambupin udara yang kita hirup. Nah, kalau misalnya ada peradangan kayak pada kasus Budi, mukus jadi lebih kental dan drainasenya itu bakal terganggu, akhirnya numpuk dan timbul rasa nyeri. Nah, terus soal yang kedua, soal B, itu bagian meatus nasi dan drainase sinus itu dalam rongga hidung itu ada namanya jalur-jalur yang disebut meatus nasi. Jadi tempat keluarnya lendir dari sinus ini tuh penting banget karena kalau jalurnya ketutup nanti jadi sinusitis. Nah, pembagiannya itu ada yang pertama meatus nasi superior, drainase dari sinus venoid dan ethmoid posterior. Terus yang kedua ada meatus nasi medius, ini yang paling penting secara klinis karena jadi tempat drainase sinus maxillaris, sinus frontal, sama sinus ethmoid anterior. Lalu ada meatus nasi inferior. Nah, ini bukan untuk sinus tapi untuk ductus nasolacrimalis, air mata. Nah, jadi pada kasus Budi itu dokter curiga lah masalah di meatus medius, artinya memungkinkan besar kalau misalnya keluar sinus maksilarisnya tertutup, jadi terus lendirnya nggak bisa keluar, terus akhirnya bisa infeksi. Oke, lalu soal yang ketiga,
soal yang ketiga, kenapa sinus maksilaris itu lebih sering kena sinusitis? Karena bagian itu paling sering ditanya dan penting banget dipahami. Sinus maksilaris itu paling sering kena sinusitis karena secara anatomi dia itu kurang menguntungkan. Pertama, lubang keluar sinus maksilaris itu posisinya di bagian bawah atas sinus, bukan di bagian atas sinus, bukan di bawah. Jadi secara gravitasi itu lendir itu bakal susah keluar. Ibarat botol yang lubangnya itu di atas, caranya bakal susah keluar karena kecuali perlu banget. Terus kedua, sinus ini ukurannya itu paling besar. Jadi kalau ada infeksi, lendir itu bisa lebih banyak tertampung dan mudah stagnan. Ketiga, letaknya dekat dengan akar gigi atas. Jadi infeksi gigi, misalnya abses gigi, itu bisa mudah nyebar ke sinus maksilaris. Ini disebut dengan sinusitis odontogenik. Nah, keempat, semua drainasenya bisa lewat meatus medius yang relatif sempit. Jadi kalau misalnya ada sedikit aja pembekalan mukosa karena suatu alergi, jalurnya langsung ketutup. Jadi di kasus itu nyeri itu bisa jadi khas dari sinus maksilaris, terus makin sakit saat menunduk itu karena tekanan di dalamnya itu di dalam sinus itu meningkat, terus lendir ke tenggorokan itu tuh di post nasal drip. Oke, jadi mungkin itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.